Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan informasi terbaru ya per tanggal 28 Februari 2024 kemarin yang berisikan tentang rekapitulasi desiminasi angka kredit transisi dosen PNS ya. Jadi um, apakah ini diperuntukkan oleh dosen PNS? Ya sudah pasti ya. Tapi kalau teman-teman yang non PNS pun kalau mau menyaksikan ya melihat ya silakan. Sebenarnya ada satu video juga yang saya mendapatkan dari rapat dengan anggota DPR, tapi saya sulit untuk memahaminya itu sehingga saya tidak bisa membahasnya di si video saya. Nah, ini adalah saya kira ini adalah time outline ya dari apa yang akan saya bahas, tapi tidak perlu ya. Jadi karena ini berisi sekitar 24 slide, jadi saya akan mempercepat, tidak perlu saya harus menjelaskannya secara lengkap di dalam video kali ini ya. Saya khawatir karena Bapak Ibu nanti takutnya bosan dengan video saya karena berkepanjangan. Yang pada dasarnya banyak yang ditanyakan oleh teman-teman yang di YouTube saya itu, padahal itu sudah saya bahas pada video tersebut, berarti itu menandakan kalau yang bersangkutan tidak menontonnya secara full ya. Itu. Jadi ini latar belakang sesi rekapitulasi desiminasi angka kredit transisi dosen PNS ya, yang melatar belakangi dilaksanakan sesi bersama pimpinan PTN ya, baik itu wakil rektor 2 yang berkaitan dengan kemudian wakil direktur, kepala biro kepegawaian maupun administrasi ya, PAK tidak diwakilkan. Jadi ada rangkaian angka kredit transisi sebagai dampak keluarnya Permen PAN RB nomor 21/23 dengan batas waktu dari PAN RB dan Per BKN 3 2023 telah dilakukan dari April 2003 sampai saat ini. Oh iya Bapak Ibu, nanti saya akan membuatkan video pendek ya, short terkait dengan Permen PAN RB nomor 1 2023, tentunya yang terbaru, terupdate ya. Kemudian telah dikeluarkan 2 Kepdirjen terkait angka kredit integrasi dan beberapa SE sepanjang masa transisi. Telah dilakukan sesi desiminasi sepanjang masa transisi, mulai dari kementerian melakukan desiminasi langsung ke perguruan tinggi secara bertahap dan berkala, kemudian PT bertanggung jawab mendesiminasikan informasi ke dosen di dalam instansi sendiri, di mana semua bahan sosialisasi sudah dirangkum dalam link informasi YouTube Dikti dan Pusat Informasi Sister. Namun, ditemukan bahwa belum semua perwakilan perguruan tinggi memahami proses angka kredit integrasi secara utuh ini, termasuk di dalamnya angka kredit integrasi. Nah, berimplikasi PT tidak mendesiminasikan informasi secara utuh kepada internal PT. Jadi ada yang mungkin ada miskomunikasi ya di sini ya, termasuk pimpinan dan dosen ya. Kegiatan ini untuk menyampaikan rekap angka kredit transisi kepada pimpinan PT untuk menyelaraskan informasi agar dosen mendapatkan informasi utuh satu pintu dari perguruan tinggi. Nah, ini adalah absensi dari yang sudah mengikuti kegiatan tersebut ya. By the way, informasi ini saya dapatkan dari salah satu teman saya yang ada di salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Timur ya. Nah, ini kemudian rekapitulasi desiminasi tindak lanjutnya. Jadi ini adalah rekapitulasi pelaksanaan pengakuan angka kredit dan kenaikan jabatan selama transisi. Jadi kita misalnya mengajukan kenaikan ya, kalau disetujui maka kita akan melakukan kenaikan jabatan sehingga akan keluarnya SK jabatan yang sudah keluar ya. Namun kalau misalnya ditolak, maka kita harus melakukan ajuan kenaikan jabatan itu ya menggunakan angka kredit dosen untuk menjadi angka kredit integrasi yang akan mengarah kepada pengajuan pengakuan angka kredit konvensional nih ya. Jadi, nah ini biasanya kalau belum mengajukan angka kredit konvensional, berarti proses harus dilakukan proses pengajuan angka kredit konvensional dulu ya. Nah, semacam itu. Nah, baru ketika kita sudah melakukan pengajuan itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya di form F itu ya, form F
Dalam hal ini adalah angka kredit integrasi. Nah, kalau sudah kita mendapatkan angka kredit integrasi, ya itu sama halnya dengan SK jabatan yang sudah keluar, maka proses angka kredit integrasi ini merupakan proses penyesuaian angka kredit yang diperoleh dari pengakuan dan kenaikan jabatan melalui sister yang sudah kita kumpulkan melalui sister atau yang kita ajukan melalui sister. Ya, kalau yang non PNS itu ketika ngajukan melalui sister itu sampai misalnya untuk yang ini ya, untuk yang lektor kepala sama profesor itu kan langsung ke pusat ya. Nah, tapi kalau yang di PNS itu ke BKN dulu, baru ke pusat gitu. Nah, habis itu baru kita mengajukan kenaikan pangkat ke BKN dengan angka kredit integrasi ya, di mana proses pengajuan kenaikan pangkat bagi semua dosen dapat dilakukan di kenaikan pangkat Februari. Ya, itu yang masa Februari, kemudian besok itu yang April ini ya, beberapa bulan ke depan, 1 bulan ke depan. Kemudian menggunakan angka kredit integrasi. Nah, rekapitulasi pelaksanaan kegiatannya itu adalah semacam ini. Perbesar aja ya. Nah, mudah-mudahan bisa kelihatan nih kalau semacam ini ya. Jadi rekapitulasi semacam ini. Jadi ada pengunggahan input ya, yang bersangkutan itu mau ke AA ke lektor ke lektor kepala ke guru besar kan, semacam itu kan. Kemudian verifikasi data dosen ya, melakukan perubahan data ya, kita melakukan perubahan data. Ini yang dilakukan dulu di PT ya, PTN ya, atau LDikti. Kemudian kita melakukan perhitungan angka kredit integrasi. Jadi kalau misalnya tidak sesuai itu dikembalikan, kalau sesuai maka akan proses lanjut ya, konfirmasi dan pengajuan perhitungan angka kredit integrasi. Kemudian baru ada penetapan angka kredit integrasi, dalam hal ini adalah outputnya ya, baik itu cetak tanda tangan elektroniknya untuk integrasi angka kredit AA dan lektor maupun yang lektor kepala dan guru besar. Nah, Kemendikbudristek apa yang dilakukan? Itu adalah menarik data pengakuan dan kenaikan jabatan lektor maupun lektor kepala maupun GB ya. Kalau yang khusus lektor dan asisten ahli itu hanya cuma sampai sebatas PTN dulu ya, sampai LDikti ya. Nah, sistemnya itu adalah menerima data angka kredit konvensional ya. Kemudian kita melakukan pengecekan di database sister, PDDikti dan CSN. Kalau bertanya bahwa kenapa kok sampai PDDikti dan CSN, karena semua rekaman pengajaran kita itu kan ada di PDDikti gitu kan. Kemudian memberikan hasil verifikasi data dosen, proses perhitungan angka kredit dosen, menghasilkan data perhitungan angka kredit dosen, baru mengirimkan data otomatis ke BKN. Itu yang semacam itu. Nah, kemudian rekapitulasi alur revisi data angka kreditnya ini kalau misalnya kita melakukan revisi ini ya. Jadi kalau asisten ahli, lektor, tahapannya itu adalah PT menarik data angka kredit integrasi dosen yang direvisi. Kemudian PT mengumpulkan data pengakuan dosen yang sudah direvisi ke dalam lampiran F. Kemudian PT mengunggah lampiran F ke Sistar dan dijadikan angka kredit integrasi. Serta PT melakukan tanda tangan elektronik PAK integrasi. Khusus untuk lektor kepala dan guru besar, PT mengajukan surat permohonan penarikan data angka kredit integrasi ke Kemendikbudristek beserta alasan revisinya. Kemendikbudristek itu melakukan asesmen pengajuan dan menarik data angka kredit integrasi dosen yang direvisi. Setelah itu, PT mengumpulkan data pengakuan dosen yang sudah direvisi ke dalam lampiran F, dan PT mengunggah lampiran F ke Sister dan dijadikan angka kredit integrasi. Kemudian Kemendikbud melakukan tanda tangan elektronik terhadap PAK integrasi. Nah, kenaikan pangkat dan angka kredit integrasi yang digunakan untuk kenaikan pangkat sesuai kategori tersebut, ya, misalnya ini kategorinya nilai integrasi angka kreditnya itu ada yang jabatan, pangkat, golongan, dan jumlah angka kreditnya sesuai. Ada yang jabatan dan lebih rendah dari pangkat dan golongan ruangnya. Ada yang jenjang jabatan lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruang.
Ada jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang yang sesuai, tetapi jumlah angka kredit berlebih pada jenjang jabatan. Ini yang banyak ditanyakan ya. Pertama, angka kreditnya itu lebih banyak dibandingkan dengan pangkat golongannya gitu ya. Itu yang banyak ditanyakan. Ini maksudnya semacam apa? Nah, kemudian ada juga yang bertanya bahwa apakah bisa loncat. Nah, sejauh ini saya belum menemukan case yang semacam itu ya. Kalau di PAN RB itu menyebutkan ada yang tidak bisa, ada yang bisa gitu kan. Jadi saya lebih percaya kalau ada case-nya gitu. Kalau hanya cuma berbicara tentang aturan, karena aturan itu seringkali berbeda dengan apa yang ada data di lapangan semacam itu ya. Nah, ini adalah, sedangkan kolom yang ini itu adalah tindak lanjut dari PT-nya ya. Semacam itu. Nah, kemudian kategori jabatan, pangkat, golongan, dan jumlah angka kredit sesuai ini ya, ini contohnya ya, hasil angka kredit integrasi mencukupi untuk kenaikan pangkat dalam jabatan. Jadi jabatan fungsional lektor itu ya dia sesuai dengan jumlah yang 3C maupun yang 3D. Kemudian kalau yang lektor kepala ya dia sesuai maunya ke lektor 4AK, lektor kepala 4AK, 4B, 4C, macam itu. Nah, kalau ke guru besar ya tentunya ya 4D dan 4C itu tentunya sesuai ya dengan ini ya. Nah, informasi tambahannya itu adalah berada di pasal 15 per BKN nomor 3 tahun 2023. Bapak Ibu bisa baca di aturan tersebut ya. Nah, kemudian jenjang jabatan lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruang itu adalah contohnya jabatan fungsional lektor kepala ya. Ada loh jabatan fungsional lektor kepala itu yang 3B dan 3C. Itu yang zaman dulu gitu banget ya. Dan sampai sekarang pun itu karena mau menjelang pensiun yang bersangkutan tidak mau mengajukan kenaikan kepangkatan. Ada yang semacam itu ya. Kemudian misalkan seorang jabatan fungsional lektor kepala saat ini ada di pangkat golongan 3C. Bahkan ya, saya pernah menemukan kasus seorang profesor itu 3C loh. Profesor gitu dulu ya, profesor yang mungkin pengajuannya itu nggak seribet yang sekarang kalau menurut saya ya gitu. Tapi menurut saya sih lebih mudah sekarang karena semuanya kan versi online ya. Kalau zaman dulu itu kan harus ngirim ke Jakarta gitu. Nah, ini contohnya semacam ini. Maka pada pengajuan kenaikan kepangkatan Februari yang lalu atau kenaikan pangkat April, yang bersangkutan bisa mengajukan kembali ya kenaikan kepangkatan ke 3D ya. Kemudian sisa hasil angka kredit integrasi bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan cara membuat dokumen angka kredit konversi. Di dalamnya berisi hasil sisa angka kredit integrasi ditambahkan penilaian hasil angka kredit konvensi. Hasil angka kredit integrasi bisa digunakan sampai jenjang jabatan, pangkat golongan sudah sesuai di nilai dasar ya, sesuai dengan peraturan BKN. Nah, kemudian kategori 4, jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang yang sesuai tetapi jumlah angka kredit berlebih pada jenjang jabatannya itu seperti apa sih? Ini contohnya. Jadi yang bersangkutan itu jabatan fungsional lektor 3D atau 3D ya, maupun yang lektor kepala dan guru besar. Nah, contohnya adalah misalkan yang bersangkutan itu adalah lektor kepala yang sekarang saat ini adalah di golongan 4C. Maka angka kredit integrasinya mencukupi untuk sebenarnya ke 4D. Artinya dia punya saving nilai ya KUM. Namun yang bersangkutan belum bisa mengajukan ke 4D karena perlu melakukan proses kenaikan jabatan ke guru besar. Berarti dia mau loncat sekalipun. Ya gitu. Bukan loncat ya, tetapi dia sebenarnya sudah punya saving nilai gitu ya, gitu. Nah, sama seperti saya kira banyak ya dosen-dosen, saya salah satunya gitu, punya saving nilai di bidang 2. Nah, proses kenaikan jabatan saat ini itu menggunakan kenaikan jabatan dari Kemendikbudristek. Nah, kemudian ini kenaikan jabatan dosen, ya dosen asisten ahli guru besar sudah mengajukan kenaikan jabatan selama 2023 dan diterima. Jadi proses selesai pada 2023 oleh perguruan tinggi, ya dari asisten ahli ke lektor dan Kemendikbudristek dari
diproses di Kemendikbudristek itu dari lektor kepala ke guru besar, kemudian dapat dilanjutkan dengan angka kredit integrasi dan KP yang dibutuhkan. Dosen, asisten ahli, guru besar ya sudah mengajukan kenaikan jabatan selama 2023 namun ditolak atau dalam proses revisi ya. Jadi proses selesai pada 2023 oleh PT dan Kemendikbudristek ya, LKGB untuk ajuan baru dan ajuan revisi dilakukan menunggu rilis kebijakan Kemendikbudristek tentang kenaikan jabatan. Kemudian dosen LKGB, dosen dengan BUP sampai dengan 2024, proses usulan telah dilakukan, batas waktu sampai dengan 31 Januari 2024. Kemudian dalam proses penilaian. Sedangkan poin 4 itu, ya dosen yang akan mengajukan ajuan kenaikan jabatan baru, dosen yang tidak BUP sampai dengan 2024, di mana proses kenaikan jabatan dilakukan menunggu rilis kebijakan Kemendikbudristek tentang kenaikan jabatan. Nah, kemudian ini adalah lini masa angka kredit integrasi. Ini pernah saya bahas Bapak Ibu ya. Jadi saya skip dulu yang ini karena ini di video saya yang lain sudah pernah saya bahas ini ya, untuk ajuan, bahkan yang terbaru itu adalah yang ajuan ini April ini ya, di video yang belum lama inilah ya, mungkin bahkan belum 1 minggu kalau nggak salah. Bapak Ibu bisa cek di YouTube saya ya. Ini adalah lini masanya, oleh karena saya sudah pernah membahasnya jadi saya skip. Kemudian ini yang berkaitan dengan tanya jawab ya. Nah, ini kalau yang bertanya tentang, masih ada ya yang bertanya dengan angka kredit integrasi ya. Jadi ini berdasarkan regulasi per BKN 2023 ini ya. Jawabannya di sini ya. Berarti yang bersangkutan ya wajar sih sebenarnya. Karena ingin tahu juga angka kredit integrasi seperti apa. Kemudian apakah kalau angka kredit cukup bisa naik kepangkatan? Ya, jika integrasinya cukup ya silakan ajukan untuk kenaikan kepangkatan ya. Dan periodenya itu sudah ditentukan Bapak Ibu. Kemudian KP bisa dilakukan untuk KP dan jabatan saja atau antar jabatan. Jadi angka kredit transisi hanya bisa digunakan untuk KP dalam jabatan saja. Saya lektor kepala, angka kredit saya cukup ke 4D. Apakah saya bisa naik pangkat ya, kenaikan pangkat ke 4D? Ya, tidak bisa, KP-nya untuk dalam jabatan dulu ya. Jadi pilih salah satunya dulu ya. Kemudian ada yang lektor atau lektor kepala angka kreditnya cukup untuk GB. Apakah saya otomatis menjadi guru besar? Ya tidak, gitu ya. Inilah yang menjadi banyak alasan kenapa sih kita itu tidak bisa loncat jabatan. Ya saya juga masih bingung terkait dengan tersebut. Kalau misalnya mekanismenya semacam itu, ya berarti dengan kata lain Indonesia akan semakin berkurang guru besarnya gitu, atau tidak ada pernah mungkin yang guru besar di usia yang masih muda gitu. Sesuai informasi di atas, angka kredit integrasi adalah pengakuan kinerja, bukan persyaratan naik jabatan akademik ya. Perhatikan lagi Bapak Ibu. Jadi hanya untuk pengakuan kinerja, bukan untuk jabatan akademik. Kenaikan jabatan akademik itu diprosesnya secara terpisah Bapak Ibu ya. Kita lagi menunggu yang namanya POPAK terbaru gitu. Kalau saya KP sekarang kenaikan pangkat, apakah saya tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik tahun ini? Ya, TMT KP-nya dan TMT jabatan akademiknya itu dua hal yang terpisah. Kan sudah sesuai dengan jawaban di atas ini ya. Jadi oleh karena itu hak Bapak atau Ibu sebagai PNS jabatan dosen. Nah, kalau saya mengajukan KP, apakah angka kredit saya berkurang dan apakah tidak bisa saya gunakan untuk kenaikan jabatan akademik? Jadi angka kredit integrasi itu Bapak Ibu itu akan berkurang, tetapi kinerja Bapak Ibu tidak hilang. Artinya jika kinerja itu belum digunakan untuk dinilai dalam kenaikan jabatan akademik, bisa digunakan untuk penilaian berikutnya ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa angka kredit integrasi itu adalah pengakuan kinerja, bukan untuk kenaikan jabatan ya. Pengakuan kinerja. Nah, apakah saya sudah bisa naik jabatan akademik? Kenaikan jabatan akademik menunggu regulasi baru, Bapak Ibu, ya, yang POPAK itu, Kemendikbudristek akan berpegang pada prinsip tidak merugikan dosen dalam masa transisi. Itu artinya banyak yang ditanyakan apa itu? Apakah nilai saya akan berkurang? Tidak, ya.
Kemudian terlihat dari kebijakan kenaikan kepangkatan menggunakan angka kredit integrasi, di mana ribuan dosen PNS sudah bisa langsung mengajukan KP dalam jabatan tanpa syarat khusus. Nah, ini silakan dilihat informasinya di sini, ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Ya, khususnya untuk dosen PNS, kalau ada yang mau ditanyakan bisa saling sharing ya ke saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.